Karya sastra ditulis oleh pengarang belum mempunyai makna dan belum menjadi objek estetik bila belum dicari arti oleh masyarakatnya pembaca. Dari Pradopo 1995-106. Oleh karena itu, sebuah karya sastra, baik itu prosa maupun puisi, baru dapat mempunyai makna dan menjadi objek estetik bila sudah diberi makna oleh para pembaca. Untuk memberi makna terhadap karya sastra, harus terikat pada teks karya sastra sebagai sistem tanda yang mempunyai konsekuensi sendiri. Bagian-bagian atau unsur-unsur dalam puisi mempunyai makna dalam hubungannya dengan yang lain dan keseluruhannya. Oleh karena itu, strukturnya harus dianalisis dan unsur-unsurnya yang merupakan tanda-tanda yang bermakna yang terdapat di dalamnya harus dijelaskan. Analisis semiotika. Sesungguhnya, teori strukturalisme semiotik merupakan penggabungan dua teori strukturalisme dan semiotik. Keduanya berhubungan erat. Semiotik merupakan perkembangan strukturalisme dari Yunus dalam Probo 1945-125. Menganalisis sebuah karya sastra dengan menggunakan teori strukturalisme merupakan menganalisis semua unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur dalam puisi bisa disebut dengan sarana kepuitisan, antara lain adalah bahasa kiasan yang berupa metafora, personifikasi, perbandingan, sindaks, dan lain-lain. Puisi-puisi yang dijadikan bahan dalam tulisan ini berjumlah 3 judul puisi yang dipilih sesuai keinginan penulis. Puisi-puisi itu adalah ulang tahun, setiap cinta, dan potret. Dalam ketiga puisi tersebut, karena di dalam puisi tersebut isinya secara tersurat dan tersirat mengungkapkan kisah kehidupan manusia. Yang pertama, menganalisis struktur semiotik puisi dalam sajak ulang tahun karya Bapak Abdul Wahid B.S. Yang pertama yaitu diksi. Sajak Abdul Wahid B.S. yang berjudul ulang tahun termasuk ragam sajak yang modern. Hal ini bisa dilihat dari segi pemilihan kata yang sangat mudah dipahami, bahasa yang digunakan, sebagian kata kiasan dan sebagian kata-kata umum yang sehari-hari digunakan. Yang kedua, citraan. Citraan ini adalah salah satu sarana kepuitisan untuk penggambaran dan pemikiran pembaca. Dalam sajak ulang tahun menggunakan citraan penglihatan bisa dilihat sebagai berikut. Ia berjumpa denganmu tiba-tiba, ia jatuh cinta kepada alis matamu yang lebat. Pada bait sajak tersebut, pembaca bisa terbayang ketika seseorang berjumpa dengan sesuatu yang ia cari selama ini. Citraan lainnya adalah menggunakan citraan gerak. Adalah berjalan kaki yang mengukur trotoar tak terhingga. Sarana retorika. Sarana retorika dalam sajak sering dikaitkan dengan gaya ungkapan pribadi dari seorang penyair. Sarana retorika yang digunakan dalam sajak ulang tahun menggunakan perbandingan hiperbola yang dapat dilihat daripada ungkapan mengukur trotoar tak terhingga. Ungkapan ini terkesan melebih-lebihkan sesuatu. Analisis struktur semiotik sajak yang berjudul Setiap Cinta karya Abdul Wahid B.S. Yang pertama, diksi. Dalam sajak berjudul Setiap Cinta karya Bapak Abdul Wahid termasuk ragam sajak modern. Hal ini bisa dilihat dari pemilihan kata yang sangat mudah dipahami. Bahasa yang digunakan sebagian besar juga merupakan bahasa kamus umum yang bisa digunakan sehari-hari. Citraan. Citraan dalam sajak Setiap Cinta menggunakan citraan perasaan. Bisa kita lihat dari ungkapan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu sarana retorika. Gaya ungkapan yang digunakan dari pribadi penyair dalam sajak Setiap Cinta menggunakan majas anitesis yang terdapat pada bait ketiga. Meninggi ataukah merendah, namaku tidak akan bisa luput dari sebutanmu. Dalam sajak termasuk antitetis karena pengertian majas antitetis adalah memadukan pasangan kata yang memiliki arti berlawanan.
jadi kalimat meninggi atau merendah termasuk pasangan kata yang berlawanan. Yang ketiga, analisis struktur semiotik sajak yang berjudul Potret karya Abdul Wahid B.S. Yang pertama yaitu diksi. Dalam sajak yang berjudul Potret karya Abdul Wahid termasuk ragam sajak modern. Hal ini dilihat dari segi pemilihan kata yang mudah dipahami maknanya dan indah saat dibaca oleh para pembaca. Bahasanya juga digunakan sebagian besar kata-kata umum yang digunakan sehari-hari. Citraan pada sajak potret yang menggunakan citraan penglihatan bisa dilihat dari ungkapan sebagai berikut. Sedang kupasang figuran kecil masa kecilku. Sarana retorika. Gaya yang diungkapkan pribadi penyair dalam sajak potret menggunakan perbandingan hiperbola. Bisa dilihat dari bait berikut. Sampai matahari terbit dari bingkai potret ini, dan kini semuanya cucuku mengekal ini semua ke dalam tatapan matanya yang begitu kejora kepada dunia. Ungkapan di atas seolah melebih-lebihkan sesuatu yang terdapat pada bait itu seperti matahari terbit dalam potret ini. Dari analisis 3 puisi karya Abdul Wahid B.S. tampak bahwa sarana kepuitisan berupa diksi, citraan, di dalam citraan ada penglihatan, perasaan, dan lain-lain, dan gaya bahasa, hiperbola, dan anitesis, dan lain-lain. Sebagian terdapat dalam puisi ulang tahun, setiap cinta, dan potret, menggunakan bahasa sehari-hari. Seperti ulang tahun bukan hanya tahun yang berulang dipergunakan dalam puisi ulang tahun. Selanjutnya, ungkapan yang sering kita dengar, setiap cinta ada ujiannya, terdapat dalam sajak ulang tahun. Dan selanjutnya adalah sedang kupasang figuran bingkai masa kecilku yang terdapat dalam sajak potret. Sajak ulang tahun mengungkapkan arti dari ulang tahun itu sendiri yang merupakan perjalanan kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat kejadian dan kenang-kenangan dari tahun ke tahun. Sajak setiap cinta mengungkapkan tentang permasalahan hubungan percintaan yang dalam menjalani selalu datang ujian dan masalahnya serta ego dari masing-masing pasangan. Sajak potret mengungkapkan tentang tokoh yang sedang memasang figuran bingkai masa kecilnya yang membuat sang tokoh mengingat kenangan masa lalu, masa kecilnya yang penuh dengan canda tawa, sampai tidak terasa pagi pun mulai datang. Tokoh bertemu sang cucu yang sedang tersenyum cerah dan tatapan matanya yang teduh yang membuat kehidupannya terasa begitu lebih cerah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.